Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan masih semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat teman-teman fahami dengan mudah. Sudah siap? Before we study, let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai diagram batang. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah membaca diagram batang dengan tepat dan membuat diagram batang dengan tepat. Sudah siap untuk memulai materi hari ini? Jangan lupa fokus supaya teman-teman paham mengenai materi hari ini. Materi-materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah mengenai arti atau definisi dari diagram batang. Yang kedua, macam-macam diagram batang. Yang ketiga, membaca diagram batang. Yang keempat, membuat diagram batang. Yang kelima, kesimpulan. Dan yang terakhir adalah latihan soal. Kita masuk ke dalam materi yang pertama ya. Nah, teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan diagram batang? Ya, diagram batang adalah bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang dengan lebar yang sama. Teman-teman pernah lihat bentuk-bentuk dari diagram batang? Nah, di slide ini Miss Ari bagi menjadi dua macam diagram batang. Yang pertama adalah diagram batang tegak dan yang kedua adalah diagram batang mendatar. Silahkan perhatikan gambar keduanya agar teman-teman paham perbedaan dari kedua diagram di atas ya. Nah, materi yang kedua yaitu membaca diagram batang. Teman-teman perhatikan diagram batang yang sudah Miss Ari gambar di slide ini ya. Nah, diagram batang ini menjelaskan mengenai 3 jenis pekerjaan dari orang tua murid kelas 4. Oke, Miss Ari beri waktu 2 menit untuk perhatikan slide-nya ya. Setelah itu baru Miss Ari akan jelaskan mengenai cara membaca data pada diagram batang. Nah, dari diagram batang di atas dapat diketahui bahwa 3 jenis pekerjaan dari orang tua murid kelas 4 yaitu yang pertama ada pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua ada petani, dan yang ketiga ada wira swasta. Nah, data kedua yang bisa kita ambil dari diagram batang di atas adalah bahwa jumlah orang tua yang bekerja sebagai PNS atau pegawai negeri sipil adalah 14 orang, yang bekerja sebagai petani adalah 5 orang, dan yang bekerja sebagai wira swasta adalah 10 orang. Data ketiga yang dapat diambil dari diagram batang ini adalah jumlah keseluruhan dari orang tua murid kelas 4 adalah 14 orang yang bekerja sebagai PNS ditambah dengan 5 orang yang bekerja sebagai petani dan ditambah dengan 10 orang yang bekerja sebagai wira swasta. Jadi total keseluruhannya adalah 29 orang. Nah, sampai sini teman-teman paham bagaimana cara membaca data pada diagram batang? Nah, supaya teman-teman lebih jelas lagi atau lebih paham lagi, Miss Ari punya pertanyaan yang masih berhubungan dengan diagram batang ini. Teman-teman, silahkan coba menjawab. Nanti setelah itu, baru Miss Ari akan beritahu jawaban yang benar. Nah, pertanyaan pertama adalah, jenis pekerjaan apa sih yang paling banyak dimiliki oleh orang tua kelas 4 sesuai dengan diagram batang di atas? Nah,
Kira-kira apa ya jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah pegawai negeri sipil atau PNS, ditandai dengan gambar batang yang paling tinggi, yaitu sejumlah 14 orang. Nah, kalau ada pertanyaan yang seperti ini, kira-kira jawabannya apa ya? Pertanyaannya adalah, jenis pekerjaan apa yang paling sedikit digeluti oleh orang tua murid kelas 4 berdasarkan diagram batang ini? Nah, teman-teman sudah ketemu jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah petani, ditandai dengan batang yang paling rendah. Petani digeluti oleh 5 orang tua siswa kelas 4. Nah, sampai sini teman-teman paham? Supaya teman-teman paham, perhatikan contoh yang selanjutnya ya. Contoh yang selanjutnya yaitu mengenai data penimbang berat badan siswa. Teman-teman perhatikan tabel dan juga diagram batang yang ada dalam slide ini. Nah, dari tabel di atas diketahui bahwa ada 4 macam berat badan siswa. Yang pertama adalah 20 kg, 25 kg, 30 kg, dan 35 kg. Nah, berdasarkan tabel dan diagram batang di atas dapat kita ketahui bahwa siswa yang memiliki berat 20 kg yaitu sebanyak 22 siswa. Siswa yang memiliki berat 25 kg sebanyak 15 siswa. Siswa yang memiliki berat 30 kg sebanyak 9 siswa. Dan yang terakhir adalah siswa yang memiliki berat 35 kg sebanyak 7 siswa. Nah, pertanyaannya adalah, manakah diagram yang paling tinggi? Teman-teman bisa lihat mana diagram batang yang paling tinggi. Oh, ternyata diagram yang paling tinggi adalah berat siswa sebesar 20 kg yang dimiliki oleh 22 siswa. Nah, pertanyaan kedua dari data dan diagram batang di atas adalah, berapa selisih banyak siswa di antara diagram tertinggi dan terendah? Nah, untuk mengetahui jawaban ini, teman-teman perhatikan diagram batang di atas ya. Kita cari dulu berapa siswa yang memiliki diagram tertinggi dan berapa siswa yang memiliki diagram terendah. Ternyata banyak siswa yang memiliki diagram tertinggi adalah 22 siswa dan banyak siswa yang memiliki diagram terendah adalah 7 siswa. Maka selisihnya adalah 22 dikurangi 7, yaitu 15 siswa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, batang mana sajakah yang menunjukkan berat badan siswa yang lebih dari 25 kg? Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, lagi-lagi teman-teman harus memperhatikan diagram batang yang ada pada slide ini. Karena pertanyaannya yang ditanyakan adalah berat badan siswa yang lebih dari 25 kg, maka kita fokus pada batang yang menunjukkan berat badan siswa yang lebih dari 25 kg, yaitu 30 kg dan 35 kg. Nah, banyak siswa yang memiliki berat 30 kg, yaitu sebanyak 9 siswa, ditambah dengan banyak siswa yang memiliki berat 35 kg, yaitu sebanyak 7 siswa, maka jumlahnya adalah 16 siswa. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu membuat diagram batang. Nah, teman-teman perhatikan contoh soal untuk membuat diagram batang pada slide ini ya. Oke, berikut adalah data berat badan dalam kilogram dari siswa kelas 4, yaitu 35, 37, 38, 37, 36, 39, dan seterusnya sampai 36. Nah, pertanyaannya adalah, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Untuk mengerjakan soal yang bentuknya seperti tadi, langkah yang pertama adalah sajikan data tersebut dalam bentuk tabel lebih dulu. Oke, perhatikan tabel yang sudah Miss buat di kolom yang sebelahnya ya.
Nah, untuk membuat data dalam bentuk tabel, maka harus diurutkan dari data atau angka yang terkecil lebih dulu. Nah, setelah diurutkan dan diubah dalam bentuk tabel, ternyata data yang kita dapat adalah yang pertama, berat badan 35 kg sebanyak 5 siswa, berat badan 36 kg sebanyak 3 siswa, berat badan 37 kg sebanyak 6 siswa, berat badan 38 kg sebanyak 4 siswa, dan yang terakhir adalah berat badan 39 kg sebanyak 2 siswa. Nah, langkah kedua yaitu membuat diagram batang berdasarkan tabel yang telah kita buat tadi. Nah, perhatikan kolom yang sebelahnya ya nak. Berikut itu adalah diagram batang yang sudah Miss Ari buat dari data sebelumnya. Nah, supaya teman-teman lebih paham, perhatikan contoh soal berikutnya ya. Perhatikan data buku yang dipinjam di perpustakaan selama seminggu. Sajikan data berikut dalam bentuk diagram batang. Nah, dari data yang berbentuk tabel di atas, silakan teman-teman ubah ke dalam bentuk diagram batang ya nak. Teman-teman ingat-ingat kembali bagaimana langkah-langkah pengerjaan membuat diagram batang berdasarkan tabel yang telah dibuat. Langkah pertama adalah, yang pertama, tulislah nama jenis buku pada sumbu X atau garis mendatar. Langkah kedua yaitu tulislah banyak buku atau jumlah buku pada sumbu Y atau sumbu tegak. Dan langkah yang terakhir adalah membuat diagram batang pada setiap jenis buku setinggi banyak buku yang terletak pada tabel. Nah, yang perlu diingat adalah pastikan jarak antara setiap data sama besar. Nah, ini adalah diagram batang yang telah Miss buat dari tabel yang sudah kita lihat bersama-sama. Nah, langkah pertama yaitu kita letakkan nama atau jenis buku pada sumbu X atau garis mendatar. Di situ sudah Miss Ari tandai dengan garis lingkaran atau elips yang berwarna hitam. Nah, dari diagram di atas kita bisa tahu bahwa jenis-jenis buku yang dibaca pada perpustakaan adalah buku cerita, buku pelajaran, majalah anak, kamus, dan buku pengetahuan. Langkah kedua yaitu menuliskan banyak buku pada sumbu Y atau sumbu tegak. Nah, pada diagram batang ini sudah Miss Ari tandai dengan lingkaran merah. Silakan teman-teman perhatikan ya. Nah, teman-teman perhatikan angka yang tertera pada lingkaran merah ya. Lingkaran merah harus sama sesuai dengan aturan untuk membuat diagram batang yang sudah Miss Ari jelaskan di slide sebelumnya. Nah, sampai di sini teman-teman paham. Supaya teman-teman lebih paham, maka kerjakanlah tugas yang akan Miss Ari berikan untuk hari ini. Nah, tugas yang pertama adalah kerjakan di buku paket halaman 138. Kemudian buku paket halaman 140 nomor 1 bagian A dan D saja. Dan tugas terakhir adalah buku paket halaman 140 nomor 2 bagian B dan D saja. Nah, alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah fokus belajar hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat teman-teman pahami dengan mudah ya nak. Tetap semangat belajar walaupun belajarnya masih di rumah. Miss Ari akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.